bohong, diberi amanah dia berkhianat. Dan ketika berdebat dia kepengen selalu menang dan selalu pengen menang dan tak mau kalah. Nah, Bapak Ibu Nusana Ambo dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah Hawa mencampuri sesuatu melainkan dia akan merusak sesuatu itu. Hawa kalau ada dalam diri seorang hakim, dominan dalam diri seorang hakim, dia akan memutuskan sebuah putusan yang zolim, yang salah. Hawa kalau ada dalam diri seorang pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang zolim. Hawa kalau ada dalam diri seseorang, dominan dalam diri seorang yang zuhud, ahli ibadah, ahli Quran, suaranya bagus, membaca Al-Qurannya, dalam diri seorang alim ulama yang luas wawasan keilmuannya, kalau hawa itu ada dalam diri mereka, didorongnya, mereka gak lagi ikhlas karena Allah, dibikinnya ria. Dia beribadah kepengen dapat pujian oleh orang lain, dia pengen dapat sedikit kedudukan, popularitas dan kehormatan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 3 kelompok manusia nanti akan diusir oleh Allah ketika di hari penghisapan. Pertama, seorang mujahid menghadap Allah, ya Allah, saya seorang mujahid berperang karena Engkau ya Allah sampai saya terbunuh di medan perang. Kata Allah, tidak, kamu berperang bukan karena aku, tapi kamu berperang karena kepengen disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, dan gelar itu telah kamu dapat di dunia. Pergi ke sana, cari lagi gelar itu. Diusir oleh Allah. Datang seorang ahli Quran, ya Allah, saya menghafal Al-Quran, saya mendakwahkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada banyak orang. Kata Allah, tidak, kamu menghafal Al-Quran, kamu membacakan Al-Quran, suaramu bagus karena kepengen dikatakan sebagai seorang akori, seorang ahli Quran, dan gelar itu telah kamu dapatkan dunia. Pergi, kata Allah. Allah mengusir. Datang seorang alim ulama, ya Allah, saya belajar agama sampai ke luar negeri, ya Allah, saya dakwahkan lillah karena Engkau. Tidak, kata Allah, kamu berdakwah bukan karena aku, tapi kepengen dikatakan sebagai seorang alim, dan kamu telah mendapatkan itu ketika hidup di dunia. Maka Bapak Ibu Nusana Ambo dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah lembah di neraka jahanam, Jabal Hazan, di mana neraka jahanam itu dalam hadis Nabi 70 sampai 100 kali dalam beberapa hadis meminta kepada Allah agar dijauhi dari Jabal Hazan, lembah kesedihan yang sangat dingin. Buat siapa Jabal Hazan itu? Buat ulama-ulama yang ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang ketika mereka dulu suka mendekat kepada penguasa-penguasa zalim, bukan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk mencegah keburukan dari penguasa-penguasa zalim itu, bukan untuk berbuat baik menasihati, tidak, tapi hanya pengen sedikit mendapat kedudukan di segi dunia ini, menguatkan kedudukan dari pemimpin-pemimpin yang zalim ini, pengen dapat popularitas. Akhirnya apa? Inilah ulama penjilat, ulama su', dan nanti akan ditempatkan di Jabal Hazan, lembah kesedihan ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu Nusana Ambo dirahmati Allah SWT, itulah hawa, dorongan dalam diri kita, kecenderungan kepada sesuatu yang buruk. Hawa ini ada 2 kata ulama kita. Satu namanya hawa kalbu, berkaitan dengan masalah rohani. 2 namanya hawa nafsu, berkaitan dengan masalah jasmani kita. Hawa kalbu, tiadalah hawa itu bertempat di kalbu kita, melainkan dia akan merusak kalbu kita ini. Akhirnya ketika hawa kalbu itu muncul dalam diri kita, ketika beribadah pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Hawa kalbu, ketika ada di kalbu kita hawa tadi dominan, yang terjadi apa? Hati kita dirusaknya, buruk sangka ke orang lain, iri, dengki, hasad, suuzon, dendam, dan penyakit-penyakit hati lainnya, gara-gara hawa bertempat di kalbu. Lalu ada namanya hawa nafsu. Tiadalah hawa bertempat di nafsu yang berkaitan dengan jasmani ini, dia juga akan merusak. Hawa nafsu kalau ada di mata, didorongnya mata ini melihat kemaksiatan-kemaksiatan. 1 kali, 2 kali ada suara itu berkata jangan, tapi karena berkali-kali mata terbiasa melihat aurat lawan jenis, mata terbiasa bermaksiat, nak malu nggak takut lagi. Hawa nafsu kalau bertempat di telinga, dia suka mendengar aib-aib orang lain, aib-aib guru, aib-aib para ulama, senang dia mendengar gibah, bahkan berita-berita hoak pun dia senang mendengarnya. Hawa nafsu kalau ada di lisan, bertempat di lisan kita, maka di situ dia mulai menyakiti hati orang lain. Lisannya didorong untuk gampang sekali menciptakan aib-aib orang lain, bergibah. Akhirnya pahala kebaikannya ditransfer kepada orang digibahi.
Ketika dia bergibah, gibah itu akan menjadi sebongkah daging yang busuk, wajib dimakannya. Dan gibah itu sebenarnya hakikatnya mencabik-cabik kehormatan seorang muslim. Sebagaimana kita nggak mau digibahi, aib-aib kita diceritakan ke orang lain, begitu juga dengan orang lain. Tapi karena hawa nafsu bertempat di lisan, lisannya gampang saja menyakiti orang lain, gampang saja untuk bergibah. Hawa nafsu kalau bertempat di perut, halal, haram, hantam terus. Artinya apa? Mau riba, mau halal, mau haram, dia nggak peduli lagi. Karena hawa nafsunya ada di perut tadi, dia tak bisa mengontrol dirinya lagi. Nah, hawa kalau bertempat di nafsu, hawa nafsu itu menjadi buruk. Apa hawa nafsu yang buruk itu? Pertama namanya nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang pandai menipu, nafsu yang menggambarkan kebaikan berupa keburukan dan keburukan berupa kebaikan. Sholat berjamaah di masjid itulah kebaikan. Diajarkan Nabi, diajarkan para sahabat, tak pernah dilewatkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi karena punya nafsu lawamah, dia nggak mau berjamaah ke masjid. Dia menganggap berjamaah sama di rumah sama saja. Maka dia sering mengulur-ulur waktu sholatnya dan tak tergiur dia dengan undangan Allah, as-salatu khairum minan naum di pagi hari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia asar, di zuhur, asar, maghrib, isya. Karena nafsu lawamah tadi. Kenapa ada wanita muslimah yang membuka aurat keluar rumahnya? Karena nafsu lawamah tadi, dia tahu hukumnya wajib menutup aurat bagi kaum muslimah. Tapi karena punya nafsu lawamah, dia buka auratnya, diperlihatkan kepada banyak orang. Dia pamer auratnya, dia pamer tubuhnya yang begitu indah tadi. Karena nafsu lawamah, ditipunya. Yang buruk dikatakan baik, yang baik seolah itu buruk. Padahal membuka aurat itu jangankan masuk surga, mencium surganya nggak bisa. Tubuh-tubuh yang kita bukakan itu akan diserika nanti oleh Allah di neraka kelak. Panaskan serika 2 jam, gosoklah di tubuh-tubuh yang kita pamer-pamer tadi. Besok neraka jahanam itu tersentuh sedikit, menggelegak otak karena panasnya. Itu neraka yang paling ringan. Nafsu lawamah yang pandai menipu. Riba, kita ngajak Allah dan Rasulnya berperang, tapi karena punya nafsu lawamah dikatakan riba itu, bunga bank itu tidak apa-apa. Yang namanya bunga itu sesuatu yang indah, dirawat. Padahal bunga itu jebakan sebenarnya. Dia itu adalah riba. Riba itu dosa besar dalam Islam. Bahkan dibangkitkan nanti dalam keadaan mabuk nanti ketika di hari kebangkitan. Nah, riba buruk, tapi karena punya nafsu lawamah dianggap baik. Hari-hari bermain dengan riba. Maka lama-kelamaan nafsu lawamah kalau ada dalam diri kita, kita biarkan terus. Nafsu lawamah ini menuju kepada nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Nafsu yang cenderung membuat kita terus berbuat dosa dan maksiat. Nafsu amarah yang dalam diri kita ini mendorong kita nggak takut lagi, nggak malu lagi bermaksiat, berzina, minum minuman keras, memutuskan silaturahim, menzalimi orang lain, tidak peduli lagi. Dan ayat Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya sama saja bagi orang kafir itu. Kafir di sini kata ulama kita bisa juga orang non muslim, bisa juga orang Islam. Di antaranya siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hari-hari sampai dia wafat, sampai hari ini bahkan sampai wafat nggak mau sholat, suka berbuat syirik, dosa-dosa besar. Bukankah orang meninggalkan sholat? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Batas pembeda antara keimanan dan kesyirikan dan kafiran adalah meninggalkan sholat. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak, galodo, tsunami, bencana alam, tidak akan peduli mereka. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, bagi mereka azab yang pedih. Ini bahayanya nafsu amarah, berawal dari nafsu lawamah yang dibiarkan terus, yang menipu terus, tertipu terus dengan nafsu lawamah ini. Tapi ketika hawa dalam diri kita bisa kita kendalikan, ketika kita mendisiplinkan ibadah-ibadah kepada Allah, maka nafsu pun menjadi baik. Hawa bertempat di nafsu yang baik, apa yang terjadi? Nafsunya nafsu musawilah. Nafsu yang sudah kenal yang baik dan yang buruk, berusaha meninggalkan yang buruk-buruk. Ketika dia terlanjur berbuat dosa dan maksiat, dia cepat menyadari itu. Dia cepat merespon dengan beristighfar, menyesal, bertobat, minta ampun kepada Allah SWT. Dia sering muhasabah diri ketika berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni hamba karena melakukan itu tadi. Ampuni karena melihat sesuatu yang tak patut dilihat, mengucapkan sesuatu yang tak patut diucap, mendengar sesuatu yang tak patut didengar. Ya Allah. Lalu dia belajar menghukum diri. Ya Allah, nanti malam sebelum tidur, setelah saya baca muluk, saya akan baca Yasin, saya akan istighfar 1000 kali. Dia belajar menghukum dirinya agar dia berhati-hati ke depan tak lagi melakukan kemaksiatan itu.
Nafsu musawilah tiap hari terjaga mengarah kepada nafsu mutmainnah. Dan nafsu inilah nanti akan diundang oleh Allah di akhir hayat kita. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Buah dari ketaatan kepada Allah, maka nafsu pun menjadi baik, nafsu mutmainnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Rusana Ambo yang dirahmati Allah SWT. Ini sedikit mengulang-ulang kaji, karena lancar kaji diacuk diulang tentang hakikat hawa dan nafsu. Hawa masing-masing kita punya, tapi dia bisa dikendalikan. Hawa menjadi baik kalau kita disiplin ibadah pada Allah. Hawa menjadi buruk dalam diri kita ini semakin kuat. Karena apa? Karena kita isi dengan kelalaian dan kemaksiatan. Maka pahamilah, kita diciptakan Allah bukanlah untuk di kehidupan dunia ini, tapi kehidupan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Fastabiqul khairat. Kalau Bapak Ibu Rusana Ambo merasa program ini ada manfaatnya bagi banyak orang, silakan like, share, subscribe, dan teruslah berbagi video ini. Dan insya Allah akan jadi amal jariah bagi Bapak Ibu kami dunia dan akhirat. Banyak kekurangan di sini, apalagi dalil-dalil yang kurang lengkap. Ambo hanya mengulang-ulang kaji. Kalau ada yang benar datang dari Allah SWT, kok salah, Ambo minta maaf kepada guru-guru Ambo, para ustadz Ambo, para ulama Ambo juga minta maaf. Ambo hanya coba sedikit merangkum-rangkum dari kaji yang pernah disampaikan oleh para ulama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.